Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Dian Mega Indah Lestari. Saya adalah guru di SMP Negeri 1 Beo Kabupaten Kepulauan Talaut. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 8. Kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.2, yaitu tentang nilai dan peran guru penggerak, gambaran diri sebagai guru penggerak di masa depan. Bagaimana gambaran diri saya di masa depan sebagai guru penggerak? Yuk simak bagaimana gambaran diri saya di masa depan sebagai guru penggerak. Terdapat 5 nilai-nilai guru penggerak. Yang pertama, berpihak pada murid. Yang kedua, kolaboratif. Yang ketiga, inovatif. Yang keempat, mandiri. Dan yang kelima, reflektif. Di masa depan, saya yakin dan percaya bahwa saya akan menerapkan nilai-nilai guru penggerak ini dan saya akan mendasari semua kegiatan saya berdasarkan nilai-nilai guru penggerak. Nilai yang pertama yaitu berpihak pada murid. Saya yakin di masa depan saya akan menjadi pendidik yang berpihak pada murid dengan memperlihatkan yaitu menjadi guru yang berpedoman bahwa segala hal yang dilakukan dalam proses pembelajaran memenuhi kepentingan dan kebutuhan murid. Kemudian yang kedua, menjadi guru yang berperan sebagai pendidik, fasilitator, dan teman bagi murid. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada murid untuk mengembangkan skala potensi, minat, dan bakat yang ada dalam dirinya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman murid. Yang keempat, memfasilitasi pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan bagi murid. Yang kelima, menjadi guru yang selalu ada ketika murid membutuhkan. Dan yang terakhir, menjadi guru yang dapat memotivasi murid untuk mencapai kemampuan yang optimal. Lantas, kegiatan apa saja yang saya lakukan saat itu yang mencerminkan bahwa saya telah menerapkan nilai berpihak pada murid? Yang pertama, saya membuat kesepakatan kelas bersama murid konsisten. Secara konsisten saya membuat kesepakatan kelas bersama murid. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan minat, kemampuan, dan gaya belajar murid. Yang ketiga, saya melaksanakan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dengan ada ice breaking dan permainan. Yang keempat, tentunya saya pasti saat itu sudah membuat pembelajaran yang dapat mengasah keterampilan literasi maupun numerasi murid. Yang kelima, memfasilitasi bakat dan minat murid melalui kegiatan-kegiatan intra ataupun ekstrakurikuler di sekolah. Dan yang terakhir, saya akan menyiapkan diri saya untuk murid ketika murid membutuhkan, baik itu di sekolah maupun di luar sekolah. Nilai guru penggerak berikutnya yang saya pastikan tertanam pada diri saya saat itu di masa depan yaitu kolaboratif. Saya yang pertama akan menjadi guru yang mampu membangun hubungan kerjasama yang positif bersama seluruh pemangku kepentingan di sekolah. Kemudian menjadi guru yang mampu membangun rasa percaya dan saling menghargai perbedaan sehingga tumbuh semangat saling mengisi dan melengkapi dalam tim. Yang ketiga, menjadi guru yang dapat berbagi ilmu ataupun pengalaman yang dapat bermanfaat bagi rekan lainnya. Yang keempat, menyadari untuk selalu menjadi agen sosialisasi tentang pentingnya keberpihakan pada murid. Nah, kegiatan apa saja yang saya lakukan saat itu yang mencerminkan nilai kolaboratif? Yang pertama, saya akan menjalin komunikasi dan kerjasama dengan wali murid ataupun komite sekolah dalam menjadikan ruang kelas nyaman, sehingga murid belajar dengan nyaman. Dan yang kedua, berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk membuat dan memperbaiki program pembelajaran. Jadi kita kerjasama untuk memberi masukan, saran maupun kritik untuk pembelajaran yang telah kami lakukan. Yang ketiga, melakukan kerjasama dengan lembaga lain demi peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Misalkan dengan meminta bantuan kepada pihak kepolisian untuk memberikan sosialisasi, dinas sosial, ataupun dengan lembaga-lembaga lain yang nantinya dapat meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Yang keempat, saya akan bekerja sama dan mendukung kepala sekolah dalam program sekolah.
Yang kelima, berbagi praktik baik tentang pembelajaran maupun kegiatan di sekolah sehingga dapat menginspirasi pendidik lainnya. Hal ini meskipun sudah saya terapkan mulai saat ini, di masa depan saya harap saya akan lebih sering menerapkan berbagi praktik baik ini. Baik saya yang akan berbagi praktik baik maupun saya akan mendengarkan praktik baik dari pendidik lain sehingga saya dapat menerapkan dalam pembelajaran saya. Nah, nilai guru penggerak yang ketiga yaitu inovatif. Di masa depan, untuk mencerminkan bahwa saya telah memiliki nilai guru penggerak yang inovatif, saya akan menjadi guru yang senantiasa memunculkan gagasan dan ide baru dalam pembelajaran maupun kegiatan sekolah. Yang kedua, saya akan menjadi guru yang selalu kreatif dan inovatif sesuai dengan tuntutan zaman sehingga kodrat zaman anak dapat terlayani dengan baik. Dan yang ketiga, yang mencerminkan nilai inovatif yaitu memiliki jiwa pantang menyerah serta jeli melihat peluang dan potensi yang ada di sekitar guna mendukung dan meningkatkan kualitas pembelajaran bagi murid. Nah, lantas kegiatan apa yang saya lakukan saat itu? Yang pertama, saya akan menyediakan berbagai sumber belajar yang kontekstual, terutama yang ada di lingkungan sekitar. Jadi sumber belajar bukan hanya buku, bukan hanya materi yang ada di internet, tapi di lingkungan sekitar bisa menjadi sumber belajar siswa, misalkan daun ataupun suasana yang ada di lingkungan sekitar. Yang kedua, aktif dalam membuat media pembelajaran baik berbentuk video ataupun media yang memanfaatkan bahan-bahan di sekitar. Nah, karena saya adalah guru matematika, saya akan membuat alat peraga yang dapat memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar. Misalkan kayu untuk membuat alat peraga yang berkaitan dengan bilangan bulat ataupun batu-batuan ataupun membuat video. Meskipun saat ini telah membuat video, saya yakin di masa depan video pembelajaran yang akan saya buat jauh lebih baik dari yang sekarang. Kemudian yang ketiga, merancang minimal 2 kali pembelajaran berbasis proyek dalam 1 semester. Dengan pembelajaran berbasis proyek, siswa dapat melihat secara langsung manfaat dari materi yang telah mereka pelajari. Kemudian yang terakhir yaitu melaksanakan kegiatan berbagi dengan rekan sejawat untuk setiap inovasi yang dikembangkan. Nah, berkaitan dengan nilai inovatif sebelumnya, maka untuk yang sekarang berbagi dengan rekan sejawat itu artinya setiap inovasi yang kami punya satu sama lain kita akan sama-sama membagikan sehingga dapat dimanfaatkan di tempat yang lain. Kemudian nilai guru penggerak yang berikutnya yaitu adalah mandiri. Nah, saya yakin di masa depan nilai mandiri ini akan tertanam dalam diri saya dan saya akan menjadi guru yang selalu memiliki inisiatif sendiri untuk selalu mengembangkan kompetensi. Yang kedua, saya akan menjadi guru yang percaya diri akan kemampuan dirinya sehingga dapat mengeksplor potensi yang ada. Yang ketiga, menjadi guru pembelajar sepanjang hayat berdasarkan kesadaran sendiri. Lalu, kegiatan apa yang saya lakukan saat itu? Yang pertama, untuk mencerminkan nilai mandiri dalam diri saya akan aktif mengikuti pengembangan keprofesian baik secara luring maupun secara daring. Yang kedua, saya aktif dalam kegiatan komunitas praktisi misalkan MGMP ataupun tidak menutup kemungkinan jika di masa depan ada kegiatan lain tentang komunitas praktisi, saya akan aktif dalam kegiatan tersebut. Kemudian yang ketiga, saya akan merancang media pembelajaran yang menarik atas dasar inisiatif sendiri dan melakukannya secara mandiri. Dan nilai guru penggerak yang terakhir yaitu reflektif. Di masa depan saya akan menjadi guru yang selalu belajar dari setiap pengalaman yang terjadi. Kemudian saya akan menjadi guru yang selalu mengevaluasi semua yang dilakukan baik dalam pembelajaran maupun kegiatan lainnya. Yang ketiga, saya akan menjadi guru yang memiliki daya saing tinggi. Yang keempat, menjadi guru yang mampu memberikan tindak lanjut dari hasil refleksi. Nah, kegiatan apa yang saya lakukan saat itu? Yang pertama, melakukan evaluasi dan refleksi di akhir pembelajaran dengan meminta komentar, saran, dan kritik dari murid. Meskipun saat ini telah saya lakukan, saya harap di masa depan kegiatan ini tidak akan pernah lupa saya lakukan dan
selalu konsisten saya lakukan. Yang kedua, konsisten dalam melakukan refleksi diri terhadap praktik mengajar bersama rekan guru dan kepala sekolah, sehingga saya mendapatkan saran, kritik maupun masukan dari rekan guru ataupun kepala sekolah. Yang terakhir yaitu memanfaatkan umpan balik dan tindak lanjut hasil refleksi untuk melakukan aksi nyata perbaikan pembelajaran. Jadi tidak hanya berhenti di refleksi, saya akan memanfaatkan dan melakukan tindak lanjut dari hasil refleksi tersebut, sehingga semakin hari pembelajaran yang saya lakukan akan semakin baik dan semakin dapat meningkatkan keterampilan literasi maupun numerasi siswa serta dapat memenuhi kebutuhan siswa dalam belajar. Terima kasih, demikianlah pemaparan saya tentang bagaimana saya di masa depan dan apa saja yang saya lakukan di masa depan dalam menerapkan nilai-nilai guru penggerak. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.